Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta sukses selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat diagram atau grafik dari data tabel yang ada di slide PowerPoint. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahasnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara memberikan subscribe Anda. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat diagram atau grafik pada tabel di slide PowerPoint. Pada monitor teman-teman, ini di sini ada tabel. Tabel di sini adalah hasil panen dari buah-buahan. Terdiri dari 7 tahun. Terus produknya pisang, belimbing, dan naga. Untuk membuat tabel diagramnya atau grafik dari tabel data yang sudah ada. Di sini sebelum kita membuat diagram atau grafik, sebelumnya teman-teman itu harus sudah punya data dari tabel seperti yang saya tampilkan seperti ini. Setelah itu ketika kita mau membuat diagram atau tabelnya, bisa kita langsung blok dulu semuanya. Kita langsung saja mempraktikkan bagaimana cara membuat diagram atau grafik dari data tabel yang sudah ada. Kita blok dulu semuanya seperti ini. Setelah itu kita masuk ke insert. Di sini saya mempunyai 2 slide PowerPoint, nanti saya kopikan di sini agar tidak tumpang tindih dengan sel yang akan kita sebagai data. Maka saya akan langsung pindahkan ke sini. Oke, pertama-tama kita blok dulu. Saya ulangi lagi dari awal. Kita blok dulu seperti ini. Lalu kita copy. Di sini ada copy atau Ctrl C. Di keyboard tekan Ctrl lalu tekan C. Tekan Ctrl lalu tekan C. C-nya ditekan sekali aja lalu dilepas. Tekan Ctrl, tekan C, C-nya dilepas, Ctrl-nya tetap ditekan, lalu Ctrl-nya dilepas. Setelah itu kita masuk ke slide kedua di sini. Lalu kita pilih insert. Biar datanya nggak tumpang tindih, saya ke slide kedua. Setelah itu saya memilih kategori illustration chart. Saya ulangi lagi langkah-langkahnya dari awal ya. Lalu muncul jendela dialog insert chart, lalu kita menggunakan kolom. Lalu ada sub kategorinya, kita memilih clustered column. Klik kiri saja. Ini klik kiri semua kalau kita ingin memilih. Klik kiri, lalu setelah itu kita klik kiri OK. Jika sudah, kita klik kiri OK. Maka sel tambahan, sel bantu buat data-data chartnya muncul. Di sini kita kopikan data tadi, kita sudah copy paste. Lalu kita kopikan di sini data-datanya. Klik kiri di sini di sel A. Di sel A1 kita klik kiri di situ, kita perbesar dulu. Klik di sini lalu kita klik kanan. Klik kiri di sini lalu kita klik kanan. Klik kiri di A1 sel A1 lalu kita klik kanan. Setelah itu muncul pilih paste optionnya, kita pilih. Kalau kita memilih keep short formatting, maka angka-angka tadi yang di dalam tabel akan di copy paste secara grafis, secara langsung seperti yang ada di PowerPoint. Nah, kita hanya pingin data-datanya dalam bentuk angka saja, data-datanya, maka kita memilih match destination formatting. Pilih paste match destination formatting seperti ini. Maka data-data yang tabel tadi sudah masuk ke dalam sel tambahan, sel bantu untuk
chartnya. Lalu di sini yang tidak punya data atau tidak punya angka adalah produk. Maka kita hapus saja. Caranya klik kiri di angka 2 ini. Di sel 2 kita klik kiri. Lalu kita klik kanan. Lalu kita pilih delete. Maka kolom produk tadi sudah hilang, diganti dengan pisang dan belimbing. Semuanya sudah mempunyai angka. Setelah itu kita lihat chartnya sudah ada di bawah, sudah jadi secara otomatis. Kita tutup saja sel bantu ini. Tutupnya dengan cara diklik kiri tanda close di sini. Lalu setelah itu kita akan menata grafik atau diagram yang telah kita buat dengan cara kita perbesar dulu seperti ini. Ditarik saja titiknya, poin transformnya ditarik, lalu kita perkecil diagramnya. Diperkecil itu kita klik kiri di sini. Lihat kursornya, klik kiri, muncul poin transformnya, lalu kita perkecil, kita tarik ke arah dalam seperti ini. Kalau kita tarik poin transform yang sebelah luar, maka ukurannya mengecil. Kita tarik yang di sebelah dalam, kita tarik lagi, kita tarik lagi. Yang di sebelah bawah deh guys, kita tarik lagi, kita atur. Jika sudah selesai, maka kita akan menata diagram grafiknya. Di sini kita perlu nama dari angka-angkanya ini, lalu nama dari pisang, buah, dan belimbing ini kategorinya apa. Kita ke chart element. Setelah itu kita klik kiri chart element, lalu kita pilih axis title seperti ini. Maka akan muncul akses title di sebelah kiri dan sebelah bawah. Kita ganti dulu akses titelnya. Kita tata dulu. Akses titelnya bisa kita perbesar angkanya menjadi 20 saja. Warnanya bisa kita didesain ya. Didesain. Lalu kita ke formatnya. Maaf, tadi ke format. Lalu kita memilih shape stylenya, kita ganti dulu menjadi biar sama hitam saja. Jika kurang besar bisa kita besarkan lagi. (20) saja. Ini sama juga, nanti ukurannya 20. Lalu kita ke format, kita ke shape stylenya, lalu kita ganti menjadi hitam, instant effect black dark one, seperti ini. Lalu setelah itu kita ganti namanya dengan cara klik kiri di sini, lalu kita klik ganda, double klik istilahnya seperti ini, lalu dia akan terblokir. Setelah itu baru kita pakai arrow saja untuk melepas blokirnya, lalu kita pencet delete. Kita tekan delete, bukan pencet tapi tekan delete. Lalu kita ganti di sini kira-kira apa, jumlah. Lalu di bawah, di akses title bagian bawah, kita ganti jadi produk per tahun, seperti itu ya. Lalu di sini chart titelnya kita belum memberikan. Chart titelnya kita ganti jadi hasil panen buah-buahan. Hasil panen buah-buahan. Kita perbesar juga dengan
Di menu home itu ada kategori font. Di sini bisa kita perbesar. Hasilnya seperti ini. Lalu kita beri warna dari shape-nya menjadi warna, shape style-nya kita ganti jadi warna hijau. Lalu kita ganti tulisannya menjadi warna hitam. Kita kasih bold sedikit agar lebih menarik seperti ini. Seperti itu, akses title dan judul dari diagramnya sudah kita ganti. Lalu kita mengganti angka-angka. Angka dari jumlah ini kita akan mengganti dengan cara kita klik kiri di sini, vertikal. Kita klik di sini. Jika sudah kita klik di sini, dia akan terseleksi. Setelah sudah terseleksi, maka kita bisa mengganti angkanya menjadi 18. Warnanya juga bisa kita atur menjadi merah dan blok agar bisa kelihatan. Di bagian bawah juga ada nama-nama buah atau nama-nama produk, bisa kita ganti. Kita klik kiri saja di sini. Setelah itu kita ganti ukurannya menjadi 16. Tadi ini kan 18, kita ganti jadi 18 juga. Lalu warnanya kita bisa ganti menjadi kuning, nggak kelihatan. Kita ganti putih kali ya biar transparan. Kita ganti merah atau samain saja bisa. Lalu di blok. Setelah itu baru kita nih garis-garis dari ini bisa kita ganti juga. Kita klik kiri di sini di garisnya. Setelah itu baru kita ke format atau ke desainnya. Di desain ini lebih cenderung model-model dari grafiknya seperti ini. Latar belakangnya akan kita ganti. Kita ke format dulu. Untuk mengganti garisnya kita ke, mohon maaf tadi kita blok dulu ya. Kita blok dulu di sini. Kita klik kiri di sini. Garisnya kita klik dulu di sini. Setelah muncul titik-titik seperti ini, titik-titik point transformnya, lalu kita ke formatnya. Maka di format itu kita ke shape style. Maka ada shape style warna-warni. Bisa kita ganti dengan yang kita inginkan. Kita ganti warna hitam karena latar belakangnya berwarna putih. Kalau ingin latar belakangnya nanti ganti warna hitam, maka shape style dari garis grafik yang ada di dalam diagram atau grafik ini harus diganti agar bisa kelihatan. Kita ganti putih, maka dia akan backgroundnya berwarna hitam misalnya seperti itu biar kelihatan. Di sini saya mengganti warnanya menjadi hitam. Setelah itu kita di bagian bawah ini legend angka-angkanya ini kita bisa ganti lebih besar lagi. Kita ke menu, lalu kita mengganti ukuran fontnya menjadi 18. Lalu bisa kita black, kita bold lagi agar lebih kelihatan. Lalu kita ganti menjadi warnanya, kita menjadi orange atau blue aja kali ya, blue. Baik, sepertinya seperti ini hasil jadi dari grafik atau diagram yang telah kita buat dari data yang sudah ada tadi. Kalau grafiknya ini kita pindahkan ke slide pertama bisa, terus data-datanya bisa kita hilangkan juga bisa. Ini kita bisa delete data-datanya, lalu grafiknya atau diagramnya bisa kita pindahkan ke slide pertama
seperti ini. Lalu di sini bisa kita menambahkan, misalnya kita mau menambahkan data tabel ada di ujung atas dari grafik ini. Misalnya kita mau mengetahui dia ada di posisi angka keberapa. Ini 600, 500, 400, 300 dan lain-lain. Ini kita klik kiri di sini, maka akan muncul option dari diagram atau grafik yang kita buat. Kita cat elemennya, kita tambahkan saja yang sudah ada, misalnya ini. Atau data tabel ada di sebelah bawah, tadi kita hilangkan kan. Kalau kita mau memunculkannya, bisa data tabelnya ada di bagian bawah. Data barnya juga ada minusnya, bisa kita tambahkan. Seperti itu dari option dari cat elemennya. Saya rasa sampai di sini kita telah berhasil membuat diagram grafik. Sampai di sini kita telah berhasil membuat diagram grafik dari data tabel yang sudah ada. Demikian tutorial ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekian dari saya dan terima kasih.